Oke ya. Jadi hari ini kita belajar dulu position ya. Nah, position itu sebetulnya yang umum itu ada ini ada 4 ya. Pertama itu ada static, relatif, absolute, sama sticky. Ya. Nah, ini bedanya apa ya? Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Apa itu static, apa itu relatif, absolute, kemudian apa itu sticky ya. Nah, ada satu lagi position fix ya. Fix. Oke, yang pertama itu static ya. Jadi position static itu position default yang kita pakai ya. Jadi kalau kita buat elemen, kalau kita tidak mendefine positionnya, maka itu dia static ya. Static itu maksudnya gimana? Ya tergantung areanya saat itu. Misalkan kalau kita sekuensial ya dari atas ke bawah gitu. Yang pertama misalkan kita bikin heading, kedua konten, ketiga sidebar dan segala macam ya dia statik, ngisi area yang kosong itu ya. Saya kasih lihat sebentar ya. Ini kita bahas posisinya. Nah, misalkan kita di sini ada header ya, header. Nah, header ini kalau tidak diapa-apain ya dia posisinya statik ya. Ini adalah header. Statik. Default-nya itu statik ya. Kemudian ada position yang relatif. Nah, position relatif itu mirip sama dengan posisi statik, tapi dia relatif to self. Maksudnya relatif to self itu misalkan ya posisi elemen itu dia ada di sini. Ya. Nah, posisi dia saat itu bisa kita geser, ya bisa kita geser dengan menggunakan position relatif. Relatif itu dia sendiri, ya. Jadi sebetulnya relatif itu relatif ke dia sendiri, ya. Yang mana bisa kita geser, misalkan topnya berapa, topnya berapa, right-nya berapa. Ini kita langsung demo aja ya. Saya ini berat nih. Jangan. Teaching. Ya, yang misalkan kita punya header ini ya. Oh ini ada kebanyakan plugin ya. Pakai Sublime aja. Misalkan style.css ya. Kita buat file baru. Misalkan ini ya ada header, kemudian kita punya satu lagi misalkan artikel, ya. Share screen-nya hilang. Wah, ini kebaca kelihatan nggak? Enggak, Pak. Share screen-nya hilang. Enggak ada, Pak. Oh, Enggak ada, Pak. Screen-nya nggak ada. Sebelumnya macet tadi, Pak. oh iya, sorry. Kita ulang ya. Oke, ya. Ada sekarang?
Ada Pak. Ada Pak, ada. Sorry. Ini barusan apa dari tadi? Dari tadi, Pak. Dari tadi, Pak. Lumayan sih Pak. Oh, Macet oke. dulu sih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini jaringan saya dari pagi agak rewel nih. Recordnya oke, masih jalan ya. Oke. Lanjutnya misalkan kita punya punya 2 buah elemen ya. Nah, ini kita belum apa-apain ya. Ini biar kelihatan. Misalkan ini. Ya, kita buat misalkan header tuh background-nya hitam ya. Teksnya putih. Ini contoh aja ya dulu ya. Kita jelasin apa itu relatif, absolute, dan fix ya. Warna putih, misalkan kita kasih padding 50 pixel, 15 pixel. Oke. Nah, yang artikel, ini positionnya relatif ya. Ini saya kasih lihat ya, artikel misalkan H4, kita kasih background misalkan putih, color hitam. Oke. Nah, yang pertama ini ya, ini default-nya kalau nggak kita set, itu posisinya statik ya. Statik sama relatif kalau kita nggak geser-geser sama, ya nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita set ya relatif, dia ini bisa kita geser ya. Jadi sebetulnya posisi relatif itu relatif to self. Jadi dia itu si posisinya itu bergantung pada posisi awal dia. Contohnya bisa gini ya. Saya geser topnya misalkan ya minus 50 pixel. Nah, maka dia naik. Ya, jadi si artikel ini dia naik minus 50 pixel. Atau misalkan kita geser left-nya sebanyak 100 pixel. Nah, seperti ini. Jadi dia bergeser relatif 100 pixel dari mana? Dari posisi awal dia. Jadi posisi awal dia itu di sini kan. Nah, posisi awal dia itu di sini. Nah, kalau kita pengen misalkan dia itu posisinya relatif, maka kita edit misalkan minus 50 ya, left 100. Nah, seperti ini. Jadi posisi relatif itu relatif to self. Jadi posisi dia relatif ke titik awal dia. Nanti saya kasih contohkan beberapa penggunaannya ya, kapan kita pakai. Oke, misalkan kita kasih artikel ini max width-nya misal ya, kalkulator 100% minus 200 pixel. Ini agak naik, misalkan 80, 90. Nah, ini contohnya ya. Nah, posisi-posisi yang bisa digeser ini ya semua bisa kecuali position statik ya. Ya kalau position statik itu ya sesuai posisi dia gitu ya. Ini text align center deh. Ya. Itu yang pertama, position relatif ya. Padding.
Hmm. Ya, ini oh 4 ini nih yang seperti. Nah, itu position ini ya relatif. Nah, si position relatif juga dia itu kayak semacam lock relative pad ya. Jadi kalau dia nggak di set position relatif, maka kalau ada posisi yang absolute di dalamnya dia relatif to body ya, to body. Kecuali kita set relatif. Jadi kalau nah sekarang kita itu kan yang barusan yang posisinya relatif ya. Nah sekarang kita main position yang absolute. Nah bedanya apa ya? Kalau misalkan relatif itu relatif to self ke posisi dia awal, ada lagi yang namanya position absolute. Misalnya ya kita punya satu buah button aja ya di sini buttonnya, button. Misalkan pengen button close di sini, close di sini. Tepat di ujung kanan atas misalnya. Button misalkan exit. Ya. Saya pengen button exit ini dia ada di posisi ini. Nah, karena kita udah set position artikel ini relatif, maka yang button exit ini kita buat absolute. Nah, absolute itu apa? Absolute itu dia posisinya relatif to parent, ya, relatif to parent. Jadi si ini akan posisinya itu akan relatif ke parent-nya ke sini. Ya. Tapi kalau parent-nya nggak di set relatif, maka dia nyari sampai mungkin ke body. Gitu. Saya kasih contoh sekarang ya. Misalkan button-nya artikel button ya, posisinya dia absolute. Absolute. Saya pindahkan ya, misalkan dia right-nya 10 pixel. Nah, saya pengen di sini kan. Top-nya misalkan minus 15 pixel. Background-nya biar kelihatan merah. Jadinya kita gedein dikit, misalkan. Jadi 15 pixel, 10 pixel. Color-nya putih. Ya. Nah, seperti ini. Kita hilangkan bordernya ya. Border. Saya lihat satu px transparan aja lah. Transparan. Atau border color transparan deh. Oke. Kurang bagus ya. Sorry. Ininya yang gede dikit. Ini 10 pixel. Nah, contoh ya. Ini contoh. Kursor. Pointer. Ini contoh aja ya. Kalau nanti kalian bikin yang bagus ya. Si warnanya sesuaikan dengan buatan desainer ya. Nah, ini contoh. Contoh yang absolute. Jadi absolute itu, sekali lagi, dia posisinya relatif ke parent-nya. Parent-nya mana? Artikel. Ya. Nih. Parent-nya artikel. Jadi kalau kita ngomongin absolute, maka posisinya itu lihat parent-nya. Nah, dia posisinya kita rubah ke kanan 10 pixel. Oh, dari kanan 10 pixel. Kemudian atas agak naik dikit, minus 15 pixel. Beda dengan posisi yang tadi, posisi yang relatif ini. Nah, posisi relatif, dia relatif to this, ya, relatif ke dirinya sendiri. Ya, ketika relatif ke dirinya sendiri, maka posisi relatifnya adalah titik dia awal, ya, titik awal dia. Ini biar rapi ya, samain. Ke titik dia sendiri, ya.
Nah, sekarang coba kalau misalkan artikel ini kita hilangkan relatifnya, nah maka si button ini ya, dia relatif ke dia nyari ke posisi relatif. Artikel nggak relatif, maka dia relatif ke body. Maka kalau misalkan kita pengen set absolute, kita harus tahu dia mau absolute kemana. Mau absolute ke parent-nya, mau absolute ke parent-nya ke sini, maka yang artikel ini kita set posisinya relatif. Oke. Sedangkan ini absolute. Ya. Absolute, kemudian kita geser, misalkan kanannya, mau di mana ya? Seperti itu. Dulu sebelum zaman flexing, ya kita tuh biasanya untuk center position tuh kita pakainya position ini ya, position absolute. Jadi kalau kita pengen dia ada di tengah-tengah, itu biasanya kita pakai position seperti ini, absolute gitu. Bedanya apa? Ya bedanya kalau yang position absolute itu sebetulnya dia itu ngelayang, ngelayang gitu. Beda kalau flex kan dia kita atur posisi ya, langsung di tengah. Kalau ini ngelayang, ini bisa aja di atas teks ini gitu ya. Contohnya, kita misalkan ini pengen di tengah. Dulu kayak gini dia, kalau kita pengen di tengah tuh kita posisinya kayak gini ya. Di si itu left-nya 50%, top-nya 50%, kemudian kita translate ya, minus 50%, minus 50%. Dia nanti ada di tengah, seperti ini. Ini di tengah-tengah dia. Tengah-tengah elemen ini ya. Maka kalau kita gedein ya, misalkan kita gedein ya, width-nya, kita gedein lah ya, misalkan 200 pixel. Height-nya 200 pixel. Nah, maka dia seperti ini. Dia nggak peduli elemen di belakang atau di depannya, dia nggak peduli. Pokoknya dia absolute. Sering kita pakai juga sekarang untuk background. Kalau kita bikin background ya, misalnya background gambar gitu ya. Jadi kalau bikin background gambar itu, kalau saya baca-baca, ya bagusnya itu kita tetap pakai atribut image. Jadi bukan pakai background image, tapi tetap pakai image. Cuman si image-nya, positionnya di absolutkan. Seperti ini, kita mainkan z-index-nya. Nah, z-index itu kedalaman indeks objek tersebut. Ya. Misalnya ini saya pengen ini nggak nutupin objek yang ini, maka kita rubah z-index-nya seakan menjadi minus 1 gitu ya, atau 0. Kalau misalkan ini 10, maka si paragrafnya sama ini, sama H4 ini, ya paragraf sama H4 ini, kita masukkan ke dalam elemen baru. Ya. Ini kita buat misalkan, karena kalau misalkan kan kita buat ini, diatur z-index ini, maka sisanya ini kan kita harus buat elemen baru lah ya, misalkan dia kelas konten lah. Kelas konten ya. Kelas konten ini kita set artikel konten ya. Nah, untuk memakai atribut z-index ya, z-index itu sama seperti kita ngatur top left dan segala macam, dia hanya berlaku untuk elemen yang bukan statik ya. Jadi kalau kita pakai statik, dia nggak punya elemen z-index. Jadi si konten ini kalau pengen ada z-index, posisinya kita rubah jadi relatif. Ini z-index-nya misalkan 99. Nah, sedangkan si button, z-index-nya bisa kita rubah, dia menjadi 1. Ya. Otomatis 99 ini dia lebih atas ya, lebih tinggi ya, lebih high ya. Oke, ini kita kecilin dikit ya, biar nggak terlalu gede. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk gambar ya, untuk gambar. Ini contohnya image. Oke, ini kayaknya ketutup ya si konten. Oh ini ada karena ada background-nya ya, karena ada background-nya.
Ini kan ada background-nya ya. Sebetulnya kan gini ya. Ini ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini ada gambar gitu ya, si gambarnya pengen background di kanan, di kiri, dan segala macam ya. Kita coba selain main background position, kita bisa pakai position absolute seperti ini ya. Saya kasih contoh ya. Kita misalkan punya contoh lain ya. Nah, ini bisa ya. Ini bisa pakai tulisan positioning. Nah, ini yang ada itu tuh mana ya? Yang ada dihapus. Nah, misalkan ini ya, posisi ini pengen di tengah gini, gitu. Si objek ini kan gambar ya. Nah, ini pengen di tengah-tengah ini gambarnya nih. Nah, maka kita buat kayak gini, si gambarnya. Tengah-tengah, misalkan dia agak ke atas juga gitu. Kita coba aja ya. Kita download orang ini. Kita rubah si buatan itu jadi pakai orang ini ya. Rahasai. Teaching. Web 6. Ya. Ya. Objeknya kita pakai ini. Bahaya buttonnya ya. Ubah sekarang artikel image lah ya, image. Width-nya kita set, ini berapa sih width-nya si orang ini? Oh, ini dia gede ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Segini ya, 1439 961. Usah ada background. Oke, kita lihat ya. Mana nih seorang yang tadi? Sorry ya, IMG ya. IMG. Nah, ya. Ini contohnya ya. Oh, kita kurangi deh, misalkan heinya biar kelihatan ya, 500 pixel. Nah, width-nya auto deh, otomatis ngikutin. Nah, ini kalau kita pengen dia di atas, ya Z-index-nya kita atur lagi, misalkan 200 ya. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, salah satu contoh. Atau kita pengen di sebelah kiri. Kalau kita pengen di sebelah kiri, left-nya 0. 0, misalkan. Nggak usah pakai transform translate, nggak usah. Left 0, bottom 0, misalkan ya. Di sebelah sini. Nah, ini contoh ya. Left, bottom 0. Nah, ini karena dia lebar ya, karena si gambarnya gede ya, si gambarnya tuh gede gitu. Harusnya sih kita potong sesuai ukuran ininya ya, jadi biar enak. Kalau ini karena ada space, white space kanan kiri, jadi left 0 tuh di sini gitu. Ya, apalah, kita buat center aja dulu ya, contoh yang center. Kalau mau nanti kita potong dulu di Photoshop ya, biar dia nggak ada white space ya. Kalau ada white space kayak gitu. Oke, kita di tengah aja lah ya. Set indeksnya
200 ya. Ini contoh. Seperti ini misalkan ya. Nah, itu contoh penggunaan absolute dan relatif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita bahas lanjut. Ada fix ya, ada position fix, ada position sticky ya, sticky position. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Yang Z index itu buat apa ya, Pak? Z itu kedalaman objek. Jadi kalau kita dalam kertas gitu ya, kalau dalam kertas 2 dimensi kita ada position X, position Y ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin objek 3 dimensi, objek ruang, maka dia ada Z. Jadi kalau misalkan dalam kertas kartesius itu ada 2 ya, X, Y, nah sebetulnya ada satu lagi Z. Kalau kita main 3 dimensi ada Z. Jadi kayak kita ke depan gitu loh. Ini saya kasih contoh ya, misalkan kamu ada beberapa objek saling bertumpuk. Ya, ini kan menumpuk ya, ada objek, ada konten kan, ada konten, ada objek gambar ini. Kalau kamu misalkan kamu pengen si konten ini di atas, maka kita atur Z indeksnya. Dia harus lebih besar dibanding yang image. Nih, misalkan kalau Z indeksnya ini 10, dia di belakang. Gitu kan? Belakang, kemudian ada konten. Nah, ini saya ini karena ada background-nya ya. Dia di belakang. Di belakang ini ya. Itu kita buat background-nya inilah transparan ya biar bagus. 255, 255, 255. Oh. Jadi si objek ini tuh dia ada di belakang. Tapi kalau kamu misalkan pengen dia ke depan, maka kita geser Z indeksnya ya, si konten. Ya, misalkan kita rubah jadi 1. Ini image-nya dia di atas ya. 2 misalkan. 2 tuh ya. Kedalaman Z, depth. Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, sip ya. Kayaknya bagusan ini ya. Udah deh. Putih aja gitu. Oke, ada yang mau tanyain lagi mengenai position. Jadi sekali lagi ya, position default itu static. Ya, jadi position default itu static. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, dia posisinya static. Static itu dia akan menempati ruang yang ada. Ya, dia akan menempati ruang yang ada. Jadi kalau misalkan kita buat elemen nih di sini, header, nah kemudian ada artikel, ya artikel itu ya di bawah header, gitu ya, situ, gitu. Itu position static. Nah, sedangkan position relatif itu tolong dimatikan dulu speakernya. Ada siapa tuh? Oke, sip ya. Nah, sedangkan yang position yang relatif, dia itu relatif to dirinya sendiri. Ya, jadi relatif ke dirinya sendiri. Bisa kita geser left-nya, top-nya, bottom-nya, gitu ya. Sama Z index-nya bisa kita geser. Ya. Relatif, tapi relatif ke dirinya sendiri. Jadi ke titik asal dia. Ya. Kayak ini, artikel ini, titik asal dia adalah di sini. Kemudian kita geser. Itu tolong jangan bercanda-bercanda. Kita lagi belajar nih. Kayak anak kecil ya. Nggak sopan juga. Kemudian kita geser ya si artikel ini. Misalkan left-nya 100 pixel, top-nya dia naikin minus 70 pixel. Jadi dia bergeser. Seperti ini. Paham ya? Itu position yang relatif, statik, sama absolute. Nah, sekarang kita misalkan satu lagi bikin position yang fix. Nah, position fix itu dia relatif to dokumen. Relatif to all dokumen. Jadi dia tuh relatif ke window yang kita lihat ini nih. Segini. Jadi dia akan selalu posisinya itu relatif ke area window yang kita lihat. Nah, kasih contoh sekarang, misalkan kita misalnya dipakai untuk
hal-hal seperti ini ya. Misalnya ya, ini contoh. Lama juga ya. Nah, contoh misalkan ini nih, posisi ini dia akan selalu di sini. Ya. Posisi ini akan selalu di sini misalnya. Tuh. Nah, ini dia berarti posisi dia tuh fix. Nah, posisi button ini dia fix. Fix ya. Fix. Sama ini juga fix. Jadi si button ini, si menu ini ya, dia fix. Fix di tempatnya selalu di situ. Jadi kalau position fix, dia relatif to window ya, window yang kita lihat. Ke screen ya, ke screen yang kita lihat. Itu position fix ya. Itu contohnya ya, contoh penggunaan yang fix ya. Oke, sekarang kita buat ya. Nah, misal ya si ini ya, si bapak-bapak ini, oh nggak jadi Pak, nggak mau di sini, misalkan dia ngeganggu, saya pengen di daerah sini aja nih, sebelah kiri ya. Tapi ya itu harusnya ini dipotong dulu ya, kita potong dulu deh. Kita potong dulu dikit, sini biar nggak ada white space. Yang ini aja nih yang kita potong, yang object image, yang kecilnya ya. Object image. Agak lama ya, agak berat. Ini kebanyakan buka file. Sama ini ya, sambil nge-record juga ini jadi berat ya. Oh, penuh nih. Saya harus ada penuh nih. Nggak bisa buka ya, nggak bisa buka Photoshop nih, harus bersihin data dulu ya. Ya. Tar dulu deh. Biarin aja lah ya, biarin aja segitu. Paling kita geser left right-nya, gesernya lebih gede aja ya. Nah, misalkan si gambar ini ya, kita set posisinya sekarang menjadi fix ya. Fix. Di bawah misalkan. Kita set misalkan width-nya itu sekarang 500 pixel, maka left-nya kalau setengahnya berarti 250 pixel ya. Ya, dia akan selalu di sini. Ya. Contoh, kalaupun kita nanti punya banyak teks ya, kita misalkan punya banyak artikel nih. Katakanlah banyak ya, panjang lah. Dia akan selalu di situ. Ya. Posisinya fix. Jadi dia fix ke screen, resolusi screen yang kita lihat ya. Itu position fix. Position fix, kita atur. Misalkan dia di bawah, ya. Ini levelnya Pak, kenapa negatif ya? Karena ini ya, karena dia ada white space gitu. Dia ada white space, jadi harusnya sih cukup levelnya 0, misalkan left 0. Kalau misalkan ada area dikit, levelnya misalkan 10 pixel. Tapi karena si objek ini ada white space, ya ada white space tuh ya, lebih kanan kirinya ada, jadi ya kita akalin dikit ya. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh ya. Itu contoh position yang relatif, absolute, sama fix. Jadi sekali lagi default dari position itu static. Nah, kemudian yang paling dominan berperan penting itu position relatif. Nah, relatif to self. Absolute relatif to parent. Dia nyari parent yang relatif. Bisa 1 tingkat, bisa 2 tingkat, pokoknya dia nyari parent yang relatif. Kalau nggak ada ya ke body gitu ya.
Nah, sedangkan position fix dia relative to window, ya, resolusi. Itu position ya. Nah, ini bacanya bisa di sini ya. Nah, kemudian ada lagi position yang terakhir itu yang sticky ya. Contoh sticky seperti apa? Nih, saya kasih lihat dulu ya contoh yang sticky. Sampai sini, sampai fix ada pertanyaan nggak? Fix itu gampang ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen selalu di sini, position fix, lab 10, topnya 10 pixel, misalkan ya. Kalau misalkan pengen sebelah kanan, ya berarti right-nya 10 pixel, topnya misalkan 10 pixel. Kalau di bawah, ya di sini misalkan right, diaturnya right sama bottom. Gitu ya. Kalau di mobile nanti dia bakal fix gitu nggak Pak? Atau harus diatur lagi? Kalau Ya, untuk tampilan mobile. ya karena kita main media queries nanti habis ini ya. Kita nanti main media queries. Jadi ada beberapa elemen yang mau kita rubah, kita main di media query ya. Nanti habis ini ya. Kalau yang tadi button misalkan pengen itu ya itu tergantung kita. Misalkan kita pengen button di sini di sebelah kanan ya tetap dari awal kita positionnya tetap ditaruh di sini. Cuman mungkin waktu di desktop kita hide dulu, nggak dimunculin. Nanti pas di mobile baru dimunculin. Itu nanti kita belajar setelah ini ya. Nah, position yang sticky itu seperti ini. Ini posisinya sticky. Dia diem dulu gitu di situ sampai elemennya berakhir, baru dia ke atas. Sticky. Ini simple ya, dia belum pakai JS ya. Sebetulnya kalau sticky yang bagus kita nanti pakai perpaduan antara CSS dan JavaScript. Tapi ini yang simple, yang sederhana kita pakai sticky ya. Nah, buatnya gimana? Jadi misalkan ya ini ada ini yang relatif ya, ini position ini yang relatif. Pasti ada pengaturannya ya. Ini ya. Nah, ini dia posisinya relatif. Harusnya ada pengaturannya ya. Nah, yang ini yang sidebar. Nah, sidebar ini posisinya sticky. Tadi ya saya lihat di ininya ya. Oh. Nah, posisinya sticky. Sticky, kemudian dia 0, misalkan ya. Sticky. Dia nanti kan nyari yang relatifnya, misalkan konten atau apa. Dia nanti ngikutin. Dia nongol di situ, terus tetap dulu sampai si elemennya berakhir. Ini kan elemen ini ya. Nah, ini masih section side menu. Ya homepage ya, sampai homepage-nya berakhir. Ini homepage itu sepanjang apa? Ini homepage itu sepanjang sampai klien ya, dia sampai klien. Nah, baru dia, nah sampai sini kan, si homepage-nya ya. Nah, ini nih. Oke, sorry, ke section side menu ya. Ini kan section side menu tuh ini, segini. Jadi kita tuh elemen di sini, si sticky-nya itu nanti dia sidebar ini sampai dia habis. Nah, section side menu itu kan sampai sini, sampai job ya. Sampai job. Tuh. Areanya sejauh ini dari atas. Dari about us ini ya, dari about us ini. Dari about us ini. Kemudian ini yang sticky-nya ya. Nah ini. Positionnya sticky, topnya 0. Ini contoh penggunaannya. Sekarang kita coba bikin yang simple ya. Nah ini nanti kalau udah perpaduan bareng sama JavaScript ya. Oke, kita buat aja sekarang. Misalkan sticky ya, sticky data.dna.
Kita pakai ini ya, sama aja biar nggak banyak, tapi nanti kita edit-edit CSS-nya. Style 2, atau style sticky ya. Sticky, nanti kalian pusing. Kita duplicate ya, duplicate. Oke, style sticky. Oke. Sama ya yang tadi style sticky ya. Oke. Contoh kita akan buat menu di sebelah sini ya, misalkan kita buat menu di sini, lalu teksnya sepanjang ini ya. Nanti dia akan sticky di situ, start posisi di posisi itu, kemudian nanti berakhir. Oke. Jadi yang pertama ya, misalkan ini objek ini header biarin aja, header udah oke lah ya, udah oke. Kemudian di sini ada artikel. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, misalkan kita ada konten, nah ini kita taruh di luar juga nggak apa-apa ya. Dia kalau position fix itu mau taruh di mana juga dia akan fix ya. Nggak ngaruh, mau taruh di dalam sini juga dia akan fix. Gitu. Jadi dia akan mengignore hierarki elemen ya. Oke, misalkan kita ada punya di sini ya, ada konten. Sorry, mana ini si gambar? Style sticky. Ini karena artikel IMG ya, kita rubah aja IMG fix misalnya. Kelas fix ini. Jadi di situ ya, diam. Oke, sekarang kita akan buat satu teks di teks ya teks, kemudian tadi button di sini apa menu ya, menu di sebelah sini. Maka logiknya pertama di artikel ini kita harus buat dua area ya. Yang pertama itu ini konten, kita konten buat sepanjang mungkin di dalam ini. Ada lagi kita buat misalkan di plus sidebar menu ya. Nah, sidebar menu, misalkan kita ada buat L di sini ya. Untuk menu biasakan pakai list ya. Biar apa? Biar enak ngatur hierarkinya. Kalau ada sub menu di dalam menu gitu ya. Menu di dalam menu kan kita tinggal UL lagi nanti di sini. Saya oke, home. About program service kontak ya. Ini artikel kelas main misalnya. Buat seperti ini, kita atur misalkan ini berapa lebarnya, misalkan ini kita atur berapa lebarnya. Oke. Kita buat dulu si main ini ya. Masih ingat kemarin kita udah belajar flexing ya. Dot main. Nah, kita buat display flex. Flex. Yang konten misalkan kita buat lebih lebar ya. Main. Konten. Sebentar ya biar kelihatan. Misalkan dia itu 70% lah ya. 70%. Main dot apa ini? Side menu ya, side menu. Flex 30%. Oke, kemudian UL ya.
List style-nya none. Nya display-nya block ya, block. Sorry, ini main sidebar menu. Main sidebar menu UL di style none. UL li. Ya, kita cek dulu ini. Udah salah. Sidebar benar. UL di style none. Li display. Oh, sorry. Ya, kita di dalam beli ya. Ini harusnya gini ya. Oke, gimana nih caranya kalau udah seperti ini? Kita buat kayak gini ya. Kalau di Sublime ya, pakai Ctrl D. Jadi ini kita blok yang sama ya, Ctrl D. Seperti ini ya. Oke. Good. Misalkan kamu kalau mau pakai background, silakan ya. Misalnya kita yang simpel dulu ya. Kita nggak ngacu ke desain. Sidebar menu. Sidebar menu UL-nya ya. UL. Kita kasih background. Misalnya apa ya, bagus ya. Warna ini juga bagus nih. Mana ini color picker saya, mana nih color snap? Ya, warna ini bagus. Kalian pakai itu ya, kalau di window ada color scan ya. Scan. Jadi kita bisa ngambil warna. Heading misalkan 50 pixel, atas bawah kanan kiri 15 pixel. Ini contoh aja ya. Oke lah, apa? L-nya AR. Sama kita display-nya lebar, low. Text decoration-nya kita hilangkan lah ya, biar warnanya enggak bagus ya. Kasih padding ya, padding 15 pixel, 10 pixel. Oke, kasih garis tipis-tipis ya, semacam di listnya kasih OLI, misalkan note ya. Jadi kita kasih garis atas misalkan, tapi bukan yang pertama ya. Jadi kita kasih garis atas, tapi bukan yang pertama ya. Border, top, solid atau titik-titik aja dot 1 pixel. Tipis misalkan warnanya 0,00 persentase misalkan segitu ya. Oke, jadi ini tuh kita kasih garis, tapi bukan yang pertama ya. Kalau misalkan semua kan kayak gini ya. Nah, misalkan yang pertama saya nggak mau. Nah, not first child. Oke, ini ya contoh ya. Nah, sekarang kita buat area yang konten ini dia panjang ya. Kita buat area konten ini panjang lah. Nah, sekarang saya pengen yang ini tuh misalkan tetap di situ misalkan ya. Ketika di scroll tuh tetap di situ ya. Maka kita buat karena saya kadang-kadang suka lupa tekniknya ya. Jadi kita bisa ngambil atau niru punya orang nggak apa-apa ya. Yang logiknya dapat. Ini sidebar. Ini sticky-nya di oke, di situnya berarti di UL-nya ya. Coba ya. UL position sticky top
10 pixel. Coba ya, ini posisinya relatif. Nanti kita coba-coba ya test case kalau misalkan sticky-nya kalau sticky-nya di sidebar gimana ya? Ini kayak gini ya. Jadi awalnya kayak gini, kemudian kita set sticky ya. Sticky itu jadi kayak gitu ya. Jadi nanti ngikutin setelah areanya. Jadi dia sebelum dia ngilang, nah dia posisinya di situ gitu. Ya. Oke, sekarang kita coba ya kalau sticky-nya bukan di UL-nya ya, di sininya misalkan. Bisa nggak? Nah, jadi nggak bisa ya karena apa ya? Si elemennya itu nggak gitu. Jadi kalau sticky itu dia tetap di situ, tapi yang lainnya ke bawah juga dia tetap di situ. Jadi nggak bisa di sini ya, di pembagian ini dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin position yang sticky, yang pertama misalkan ada ini dan ini ya. Nah, sticky-nya bukan di sininya, tapi di dalam ini. Ya, di dalam ini kita buat posisinya sticky. Gitu. Jadi dia akan tetap di situ. Nah, itu ya. Jadi kadang-kala bukan karena bukan karena skripnya nggak jalan, tapi ternyata kita salah nempatin. Gitu. Jadi si sticky-nya itu di UL ininya. Jadi si UL ini sticky posisinya ke sini gitu. Di situ, di sini. Gitu. Yang mana ini ya masih satu konten dengan ini gitu. Kalau kita naruh sticky-nya di sini, dia nggak mau gitu. Ya. Oke, misalkan biar kelihatan berakhir sticky-nya, kemudian kita kasih di sini ada footer lah ya. Panjang footer, copyright misalnya, copyright. (2020) power by NSP. Ini kita gedein aja dulu ya si footernya. 100 pH ya. Biar kelihatan si sticky-nya hilang gitu ya. Sebentar. Justify content center. Nah, tuh. Ini kok nggak di tengah dia ya? Footer. Width-nya 100%. Oke, mungkin kita harus tampung ke dalam sini ya. Kalau pengen di tengah. Sorry ya, sebentar. Span ini apa dia ikut-ikutan itu ya? Alice item. Sorry ya, kok alice konten ya? Alice item. Ini contoh aja ya. Nah, misalkan, nah ini, jadi ketika si elemen
bareng dia berakhir, ya dia berakhir. Nggak ikut sticky lagi. Jadi sticky-nya ya di daerah sini aja nih, di daerah ini ya. Nih, di daerah konten aja. Dimana daerah ini ada konten sama side menu, yang di sini kita set sticky. Ya. Jadi kalau udah masuk ke footer, dia nggak sticky lagi. Ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Nggak ada, Pak. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Ini apalah sampling ya. Itu position ya. Jadi sekali lagi position itu ada yang static, ada yang relatif. Nah, relatif itu berarti relatif ke dirinya sendiri. Ada yang absolute, absolute dia relatif ke parent yang relatif. Gitu. Ada yang fix dia relatif ke window dokumen. Nah, sedangkan sticky itu gimana ya? Jelasinnya agak susah dengan kata-kata. Jadi sticky itu dia stick to parent, stick to parentnya. Sebetulnya mirip kayak fix. Jadi si stick itu mirip kayak fix, cuman dia akan nge-fix kalau udah masuk area dia gitu. Jadi kalau sebelum masuk area dia kan di situ kan. Jadi kalau sebelum masuk area dia ya, headernya kita gedein dikit ya. Headernya kita gedein dikit, misalkan height-nya 200 pixel lah. Nah, jadi kalau sebelum masuk ke area dia di situ tuh. Posisinya statik gitu, dia sangat statik. Nah, tapi ketika dia mau pergi, dia nggak mau pergi gitu. Nah, dia stick di situ. Gitu. Berapa banyak ya tergantung yang kita atur. Sticky-nya tadi berapa pixel? Saya kan barusan ngasih contohnya stick-nya 10 pixel ya. Main sidebar UL ini ya. Di 10 pixel. Ya, bisa aja kita taruh 50%, misalkan di tengah-tengah bisa ya. Jadi dia tuh posisinya di tengah-tengah di situ. Gitu. Ya. Atau misalkan bottom, ya bisa bottom, kita atur bottom, misalkan bottomnya 0 pas di bawah gitu. Ketika dia nanti udah ini, sorry, nggak mau ya, dia lebih ke top ya, top, sorry. Topnya misalkan 50 pixel ya. Oh, bottom dia nggak mau ternyata ya. Nah, jadi pas udah mau ke area dia stick di situ, 50 pixel. Oke, coba kita tes lagi kalau mau bottom dia nggak mau ya. Nggak mau dia ya. Jadi lebih ke topnya berapa ya. Oke, itu mengenai position ya. Nah, sekarang kita masuk ke display. Nah, display ini ya, kita sudah bahas minggu lalu ada display yang flex, ada float ya, displaynya float, ada yang block, ada inline block. Nah, ini sekarang saya akan lebih bahas tentang kalau yang flex sudah tahu ya minggu kemarin ya, display grid, flex, table, kita udah belajar ya minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal tentang yang block, inline, inline. Ya, itu harus kita tahu perbedaannya apa. Ya, karena kalau misalkan kita tidak tahu, kadang-kadang seolah-olah ini nggak jalan gitu, padahal bukan nggak jalan, tapi karena kita yang tidak tahu display ya. Nah, jadi yang akan kita bahas itu ini, lebih ke ini ya. Inline block, sama non. Ya. Kalau run in, kayaknya kita karena belum support semua browser, saya skip dulu ya, karena saya juga baru tahu nih, ternyata ada display run in ya. Jadi kita akan fokus dulu ke sini ya.
Oke, ya. Kita bikin dokumen baru. Display. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Biar kecepatan nggak sih? Saya bisa ngejelasinnya terlalu cepat ya. Kalau misalkan ngetiknya terlalu cepat ya ini kan nanti saya upload ya. Kalian tinggal disalin aja. Yang penting intinya ke logiknya ya. Dipahami kapan kalian menggunakan relatif, kapan menggunakan absolut, kapan kita menggunakan yang sticky misalkan. Ya, kapan kita menggunakan yang sticky. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, sekali lagi saya tanya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak saya lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke display ya. Jadi display itu ada beberapa display standar yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu inline, kemudian ada inline block, ada block dan run ya. Nah, yang pertama ini. Nah, ini tiap elemen itu beda-beda ya. Jadi default-nya itu ada yang display-nya block, ada yang display-nya inline, ada yang display-nya inline block. Contoh yang inline itu span ya. Jadi kalau kita bikin tag span ya. Nah, itu dia itu default-nya ya, dia itu display-nya inline. Ini contoh misalkan teks yang inline. Nah, inline itu apa ya? Inline itu dia ya kalau kita artiin ya dalam bahasa Indonesia ya, inline, dalam baris ya gitu ya. Dalam baris. Jadi ini nih. Dia akan ya di baris itu gitu. Dia itu sebaris itu, sejajar. Jadi kalau misalkan kita ada teks panjang ya, teks. Kemudian kita sisipin ini di tengah-tengah ya. Nah, ini default-nya dia inline ya. Mau kita bold-kan, mau kita miringkan, dia di situ gitu ya. Inline. Nah, dia tuh di baris itu dia nggak ganggu yang lain, dia dalam satu baris. Itu inline ya. Nah, kemudian ada lagi inline block. Ya. Inline block tuh ya sama kayak inline, tapi ada beberapa pengaturan yang hanya bisa berjalan kalau kita combine-kan antara block dengan inline. Contoh ya. Misalnya yang span ini, saya buat di sini aja ya. Yang span ini saya mau kasih background, misalkan red, color-nya putih. Ya. Nah, misal saya pengen dia itu agak besar. Ya. Saya mau kasih padding 15 pixel, 10 pixel. Sorry, kalau span itu dia inline apa ini ya? Inline. Nah, ini ya. Ini inline. Nah, saya kasih dia perlakuan khusus PD-nya 55 pixel, kemudian ini 10 pixel, kanan kirinya 10 pixel. Tapi kok atasnya nggak ada ya? Span-nya biasakan dia kok kenapa atasnya nggak nongol ya? Atau misalkan kita tambahin lagi teksnya ya. Nah, seperti ini. Ini kan saya tadi kasih padding ya. Saya kasih padding, si span ini misalkan 35 pixel, tapi atasnya dia nggak gitu. Kenapa? Ya, karena ini display-nya inline.
Jadi kalau display inline, dia akan di-force supaya sejajar. Teksnya supaya sejajar sama dia. Dan ini nembus ke sini dia dianggap dia, karena dia harus tetap, walaupun dia ya kita kasih background, kita paddingnya mau 150 gitu ya, tetap aja dia di sini gitu. Dan teks-teks lain menembus ini karena dia force supaya dia itu sebaris. Itu inline. Nah, gimana caranya supaya si padding ini ada gitu, atasnya ada paddingnya, kemudian ini nggak muncul, misalkan si ini nggak tabrakan seperti ini, maka kita rubah ya display-nya menjadi inline block. Mungkin nanti suatu saat kalian akan ketemu hal-hal seperti ini ya. Jadi kenapa ini kok saya atur paddingnya dia nggak mau berubah, misalkan atasnya tuh tabrakan seperti ini, karena dia itu inline. Inline itu di-force supaya sebaris. Jadi supaya misalkan ada jarak sesuai dengan padding yang kita kasih, di atasnya nongol, maka kita harus rubah menjadi inline block. Seperti itu. Jadi ada inline block. Ya. Jadi ada beberapa elemen yang udah diatur dari awalnya dia itu inline, ada yang dari awal dia posisinya itu ngeblok. Nah, maka kita harus rubah sesuai kebutuhan kita. Ya. Ini ya contohnya ini. Ya, ini contohnya. Kalau ini default-nya dia inline, maka kalau misalkan kita ingin rubah menjadi inline block. Lalu satu lagi ada display-nya block ya. Nah, kalau display block, maka dia akan mengambil area selebar parent-nya ya. Kalau ini kan parent-nya body ya, body-nya full ya 100%. Maka kalau kita rubah span ini menjadi block, maka dia akan menutup semua area itu ya. Sesuai dengan parent-nya. Jadi kalau parent-nya kita kurangin, misalkan width-nya 700 pixel, jadi juga 700 pixel. Jadi block menghabiskan seluruh area parent-nya ya. Itu display block. Ada lagi display none. Ya, display none itu ya none itu di hide gitu ya, dihilangkan. Nah ini buat apa Pak kadang kok bisa display dihilangkan ya? Ya karena kadangkala ketika kita buat website, kadang kita pengen di resolusi tertentu dia nongol. Ya, di resolusi tertentu dia nongol. Tapi pas di resolusi mobile atau di resolusi yang lebih kecil, dia ngilang. Atau sebaliknya. Ya, misalkan di resolusi itu dia ngilang di resolusi desktop, tapi pas di mobile dia ada ya. Contohnya kayak ini. Ini saya pengen di mobile dia hilang, hilang. Atau yang tadi dibalik, misalkan di posisi ini di sini. Nah ini menu ini kalau di mobile dia hilang, berubah jadi ini. Basicnya kita mainin itu ya, mainin display block, display none, display inline block, display none. Oke, ya itu sampai situ dulu inline block. Sampai situ kalian paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, tanya dulu nggak sampai situ? Nah, itu harus paham ya. Jadi kadang-kala kenapa ini padding-nya nggak jalan-jalan? Oh, ternyata dia display-nya inline. Atau yang seperti ini ya. Ini kamu bikin heading itu bawaan default-nya dia display-nya block. Jadi kalau kamu kasih background, misalkan dia hitam ya, hitam deh. Warnanya putih ya. Nah, dia tuh full block gitu. Misalkan kamu pengennya Pak, saya nggak mau tuh dia full gitu, saya pengen di tengah-tengah gitu. Tapi ada background-nya, maka kita rubah yang tadinya display-nya block menjadi display inline block ya. Display
inline block, margin 0 auto, misalnya. Nah, ini. Cuman yang bawahnya, ini berarti kita taruh dalam div, biar nggak, ya itu karena inline block, dia sebetulnya sama kayak inline. Jadi yang elemen di bawahnya dia akan ikut mepet gitu. Tapi kita tampung lagi ke dalam elemen baru bisa. Ini H3 ini dia nggak mau ke tengah ya. Mungkin kita main di body aja lah. Bisa kita main di body atau di header ya. Kita taruh bikin header lah. Header H3. Headernya misalkan kita teks alis aja lah. Yang paling simpel ya, kalau pengen vertical center sama horizontal center kita pakai display flex ya. Tapi kalau cuma horizontal ya teks alis ya cukup sih. Nah, ini contoh ya. Div. Ini biar nggak mepet aja lah. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa tag bawaannya itu dia ngeblok, tapi bisa kita rubah menjadi inline block ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini tadi si span-nya ya, span-nya kita rubah jadi inline block ya, biar nggak nempel kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang bertanyain dulu? Habis ini materi terakhir untuk ada yang mau ditanyain dulu? So, saya balasin dulu ini ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Atau kita asar dulu ya. Kita asar dulu lah ya. 15 menit lah. Oke. Oke, sorry ya. Ini harus di stop dulu nih. Di pause dulu. Mana tadi? Stop recording ini. Nggak apa-apa lah, kita stop dulu lah.